Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indrahayu dari jurusan PGSD kelas 4A Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang miskonsepsi dalam pembelajaran IPA di SD kelas 5. Pembiasan cahaya. Pembiasan cahaya atau refraksi merupakan peristiwa membeloknya hara rambat cahaya karena adanya perbedaan medium. Namun, pada kenyataannya, dalam materi pembiasan cahaya ini seringkali terjadi yang namanya miskonsepsi atau perbedaan konsep. Contohnya dalam kasus, misalnya saya bertanya kepada siswa, bagaimana pembiasan cahaya dapat terjadi? Nah, cenderung siswa menjawab, tentunya kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih miskonsepsi itu. Nah, miskonsepsi itu merupakan suatu perbedaan konsep yang dimiliki oleh siswa dengan konsep ilmu pengetahuan. Salah satu materi pembelajaran IPA di SD kelas 5 yang sering mengalami miskonsepsi yaitu materi pembiasan cahaya. Nah, cenderung siswa menjawab pembiasan cahaya terjadi apabila cahaya merambat pada medium yang sama dan pembiasan terjadi apabila cahaya memantul pada medium yang berbeda. Namun, pada kenyataannya, konsep yang benar dalam ilmu pengetahuan yaitu arah pembiasan cahaya. Jika cahaya masuk ke medium yang kerapatannya lebih besar, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Dan sebaliknya, jika cahaya masuk ke medium yang kerapatannya lebih kecil, maka cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, kasus tersebut merupakan miskonsepsi, di mana perbedaan konsep antara ilmu pengetahuan dengan konsep yang kita ketahui. Perkenalkan, nama saya Lukmanul Hakim dari PGSD 4A. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang miskonsepsi yang terjadi di sekolah dasar dengan materi tentang gaya dan jarak. Baik, siswa mungkin telah akrab dengan benda jatuh, dan berdasarkan pengalaman sehari-hari dan dari intuisi mereka, benda yang berat akan jatuh lebih cepat dibandingkan dengan benda yang ringan. Sebagai contoh, sehelai bulu akan jatuh lebih lambat dibandingkan dengan setumpuk buku. Hasil pengalaman dan intuisi ini yang dilakukan oleh siswa digeneralisasikan menjadi sebuah pemahaman bahwa benda yang berat akan jatuh lebih cepat daripada benda yang ringan. Padahal, selain gaya gravitasi, terdapat suatu gaya lagi yang berpengaruh terhadap benda jatuh, yakni gaya gesek. Benda dengan udara, sehelai bulu akan melayang-layang di udara karena gaya geseknya dengan udara cukup besar untuk mengimbangi gaya berat bulu. Apabila faktor gesekan udara ini tidak terlalu berpengaruh, misalnya di tabung hampa udara atau benda pajal berbentuk bola, maka kedua benda akan sampai di bawah dalam waktu yang bersamaan. Pada materi ini, siswa seringkali mengalami miskonsepsi. Mengapa saya katakan demikian? Karena konsep awal yang dimiliki siswa menunjukkan bahwa pikiran siswa sejak lahir tidak kosong atau diam. Selama melakukan interaksi dengan lingkungannya, siswa terus aktif mencari informasi untuk memahami sesuatu. Menurut teori konstruktivis, proses konstruksi pengetahuan seseorang akan terbangun sejak lahir. Siswa yang baru belajar secara formal di sekolah pada usia 6-7 tahun sudah memiliki konsepsi awal sesuai dengan pengalaman dan informasi yang diterimanya dari orang tua dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini, sangat besar kemungkinan konsepsi awal yang dimiliki siswa tidak sesuai dengan konsep ilmiah yang dalam bidang pelajaran. Dan ini mempengaruhi tahap perkembangan kognitif yang tidak sesuai dengan konsep yang dipelajari. Penalaran siswa yang terbatas dan salah. Kemampuan siswa menangkap dan memahami konsep yang dipelajari, dan minat siswa akan mempelajari konsep yang diberikan dan diajarkan. Hal ini terjadi antara miskonsepsi ini juga dipengaruhi oleh tenaga pendidik, karena kebanyakan tenaga pendidik yang melaksanakan pembelajaran IPA hanya dengan berbicara dan menulis di papan tulis. Tenaga pendidik jarang bahkan tidak pernah melaksanakan kegiatan eksperimen atau demonstrasi. Tenaga pendidik jarang memberikan contoh-contoh penerapan konsep yang dipelajari dalam kehidupan sehari-hari di lingkungan siswa. Bahkan masih banyak tenaga pendidik yang melaksanakan pembelajaran atas dasar tugas rutin yang harus diselesaikan pada waktunya. Hal ini menyebabkan tenaga pendidik belajar sendirian sementara siswa tetap diam di tempat atau tersiap-siap mengikuti tenaga pendidik dengan caranya sendiri. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan.
Billahi fisabilillah haq fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yulian Triatnolandari. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas dari IPA. Jadi tugas IPA-nya itu adalah membuat atau menemukan miskonsepsi yang masih ada di sekolah dasar. Satu contoh miskonsepsi yang saya ketahui adalah miskonsepsi yang terjadi benda dapat menembus cahaya. Contoh miskonsepsinya, biasanya siswa menganggap bahwa warna putih dan bening atau jernih itu sama, sehingga semua benda yang berwarna putih dapat menembus cahaya. Namun, yang benar adalah cahaya yang dapat menembus benda bening. Jadi, benda bening adalah benda-benda yang dapat ditembus oleh cahaya. Benda bening akan meneruskan cahaya sehingga tampak seperti menembus benda tersebut. Selain benda bening, ada pula yang disebut dengan benda gelap. Jika cahaya mengenai benda gelap, benda tersebut tidak dapat meneruskan cahaya. Benda gelap hanya memantulkan kembali cahaya tersebut di belakang benda terbentuk cahaya. Jadi, bukan berarti bahwa warna putih, bening, dan jernih itu dapat menembus cahaya, bukan. Jadi, benda bening itu dapat meneruskan cahaya, sedangkan benda-benda gelap itu tidak dapat meneruskan cahaya. Jadi bukan dapat menembus cahaya. Baik, itulah yang dapat saya jelaskan. Lebih dari kurang yang mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amriyanti Sudarsyuni. Saya akan memberikan satu kasus miskonsepsi pada pembelajaran IPA di SD kelas 5. Jadi kebanyakan siswa atau peserta didik mengalami miskonsepsi pada materi cahaya. Pada materi ini, guru akan bertanya kepada muridnya seperti ini. Pembiasan, pemantulan, dispersi merupakan terjadinya proses terbentuknya warna pelangi. Apakah benar atau salah? Kebanyakan siswa menjawabnya salah karena alasannya seperti ini. Warna pelangi dibentuk oleh pembiasan pemantulan cahaya melalui butiran-butiran air. Akan tetapi konsep itu salah. Seharusnya konsep dari pertanyaan yang tadi itu betul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sukma Dewi dari kelas 4A akan membuat video tugas IPA, yaitu mencari satu contoh miskonsepsi dalam pelajaran IPA. Contoh yang akan saya ambil adalah dari materi pembiasan cahaya. Dan contoh yang saya akan ambil adalah yaitu terbentuknya pelangi. Di kalangan SD banyak yang mengatakan bahwa pelangi itu ada ketika para bidadari turun mandi. Padahal yang benar itu pelangi terjadi karena pembiasan cahaya. Cahaya matahari yang melewati sebuah tetes hujan akan dibiaskan melewatinya. Nah, proses pembiasan ini yang memisahkan cahaya putih menjadi warna spektrum. Warna spektrum adalah warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Demikian contoh konsepsi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nieska dari kelas PGSD 4A, anggota dari kelompok 2. Di sini saya akan membahas tentang miskonsepsi pada pelajaran IPA yang sering terjadi di sekolah dasar, khususnya di kelas 5. Materinya yaitu tentang pesawat sederhana. Siswa berpendapat bahwa pesawat sederhana adalah pesawat yang bentuknya sangat kecil dan berbeda dari pesawat biasanya. Siswa lainnya juga berpendapat bahwa pesawat sederhana adalah pesawat yang seperti mainannya di rumah yang tidak bisa dinaiki oleh seseorang. Padahal sebenarnya pesawat sederhana adalah semua alat yang digunakan untuk mempermudah pekerjaan kita dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dikatakan pesawat sederhana? Karena penggunaannya yang sangat mudah dan sederhana sehingga dinamakan pesawat sederhana. Jadi pesawat sederhana ini bukan pesawat mainan atau pesawat yang sangat kecil, melainkan pesawat ini sederhana ini adalah alat yang digunakan untuk memudahkan pekerjaan kita. Contohnya yaitu katrol, roda berporos, tuas, dan lain-lainnya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Halimah Safar. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi miskonsepsi pada pembelajaran IPA SD di kelas 5. Nah, salah satunya itu ada pada materi sistem pencernaan manusia. Ya, jadi pada sistem pencernaan manusia itu biasa siswa itu miskonsepsi atau salah paham pada materi pencernaan yang menyangkut tentang bakteri. Nah, ketika guru mengajukan sebuah pertanyaan seperti apakah bakteri yang ada di dalam tubuh itu akan selalu bersifat negatif,
Nah, tentu mayoritas siswa itu menjawab bahwa bakteri itu bersifat negatif. Padahal yang kita ketahui bahwa di dalam tubuh kita itu ada bakteri-bakteri baik yang membantu proses pencernaan, yang membantu sistem pencernaan itu sendiri, seperti bakteri E. coli yang ada di usus. Jadi hanya itu saja yang bisa saya jelaskan mengenai miskonsepsi pada materi sistem pencernaan. Kurang dan lebihnya mohon di. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sumarni dari kelas 4A. Jadi saya akan menjelaskan satu contoh konsep miskonsepsi dari kelas 5 SD, yaitu pada hewan. Jadi banyak anak-anak yang menyatakan miskonsepsi, yaitu konsep yang salah, yaitu bahwa hewan yang hidup di air itu bernafas dengan insan. Tapi pada dasarnya itu seharusnya hewan yang hidup di air itu yang bernafas menggunakan insannya untuk mengambil oksigen dari air, tetapi tidak semua hewan yang hidup di air bernafas dengan menggunakan insan. Jadi contohnya itu lumba-lumba dan paus. Jadi kedua hewan ini tuh mengambil oksigen dari udara dan bernafas menggunakan paru-paru. Jadi tidak semua itu hewan bernafas menggunakan insan. Terima kasih.